Sebentar, aku mau bikin dulu tesis PhD-nya. Berhutang ini soal kehati-hatian. Alam kita yang kemudian terbentuk menjadi bagian dari budaya. Halo planners, salam kenal, saya Ligwina Hananto, Lead Financial Trainer di QM Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut Ultah QM yang ke-20. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang paling banyak ditanyakan di social medianya QM Financial. Check it out. Money habit. Apa saja money habit yang harus dimiliki untuk sukses finansial? Apa money habitnya? Banyak sih ya, ada banyak money habit yang bisa kita cobain sedikit demi sedikit setiap hari supaya bisa sukses finansial. Tapi kalau ada salah dua yang menurut aku semua orang harus paham. Yang pertama adalah soal kebiasaan menabung, yang kedua adalah soal kebiasaan berhutang. Bertolak belakang gak sih? Soal nabung, pastikan kebiasaan kamu adalah menyisihkan tuh di depan, jangan nunggu sisa dari penghasilanmu, baik penghasilan bulanan atau kalau kamu punya penghasilan berproject. Tapi kalau soal berhutang, ini soal kehati-hatian. Jangan dibiasain dikit-dikit ngutang, karena kalau kayak gitu nanti lama-lama kamu kebiasaan ngutang bukan nabung. Bagaimana cara mengatasi kebiasaan menunda-nunda termasuk dalam merencanakan keuangan? Kadang-kadang kalau emang belum ada urgensinya ya nggak akan mulai, belum ada kayak kalau nggak dilakuin tuh hidup kita akan berantakan gitu, akan susah. Jadi kalau memang masih muda banget, baru mau mulai lulus kuliah, belum mulai kerja atau baru kerja beberapa tahun, belum ada tanggungan anak, nggak ada urgensi untuk segera mulai. Tapi sebetulnya ini tuh harus segera dilakukan. Kenapa? Karena gini loh, waktu adalah teman terbaik kita saat berinvestasi. Jadi semakin cepat kamu mulai, semakin kamu berhenti menunda-nunda, semakin panjang waktu, semakin banyak dana yang bisa kamu simpan dan nabung atau investasi, sehingga kemungkinan masa depan kamu sukses secara finansial lebih besar lagi. Apakah ada hubungan antara budaya dengan kebiasaan keuangan seseorang? Sebentar, aku mau bikin dulu tesis PhD-nya. Susah ya jawabannya apa dong? Gini, aku yakin ada hubungannya, tapi ini obrolan antar sesama teman ya, nggak pakai manggil jurnal. Karena gini loh, emang ada cara hidup yang menempel pada alam kita yang kemudian terbentuk menjadi bagian dari budaya sebuah suku. Dan karena di Indonesia ini sukunya sangat beragam, tinggalnya di berbagai tempat, maka ada ciri-ciri khas dari suku-suku tersebut. Ada suku yang memang kekeluargaannya sangat erat, yang mesti ditanggung bukan cuman anak dan saudaranya, tapi sampai ke sekampung harus dipastikan bisa makan, bisa sekolah. Ada juga suku misalnya yang banyak upacara adatnya, sehingga ada pengeluaran yang memang akan menempel bersama dengan orang dari suku tersebut. Sehingga cara kita mengatur uang itu nggak bisa sama 100% dari Sabang sampai Merauke, tapi perlu ada penyesuaian di setiap suku dan di setiap area. Oleh karena itu, mari kita periksa mana bagian-bagian dari kebudayaan kita yang cocok untuk dipertahankan dan mana yang bukan dihilangkan, tapi kita cari triknya gimana ya supaya bisa survive secara keuangan dengan lebih baik. Aku tahu ini nggak gampang untuk menjawabnya dan untuk dipraktikkan juga sulit, tapi kalau boleh ada satu nih yang khas dari budaya di seluruh Indonesia, yaitu gotong royong. Kadang-kadang ini menyusahkan, tapi di banyak hal gotong royong ini membantu kita untuk sejahteranya bersama-sama, nggak sendirian. Apa kebiasaan keuangan yang menurutmu semua orang harus punya? Nah, ada nih satu kebiasaan keuangan yang menurutku untuk orang Indonesia sering sulit untuk dilakukan, yaitu belajar berpikir panjang. Kenapa? Karena konon katanya nenek moyangku itu orang pelaut atau petani, sehingga time horizon kita cenderung pendek-pendek. Kalau dia pelaut, time horizonnya mungkin 1 hari. Kalau dia petani, time horizonnya ngikutin panen 3 bulan, 6 bulan, berapa bulan. Nah,
Kalau kita mau mengatur keuangan di abad 21, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita mesti memikirkan namanya financial life journey. Apa sih kira-kira yang akan terjadi pada hidup kita 1-5 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, di atas 10 tahun ke depan. Punya kebiasaan untuk memikirkan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tanpa harus terlalu stres dan ribet, akan membantu kita untuk mengelola uang dengan lebih baik. Karena ternyata bagaimanapun juga uang itu ada yang harus disimpan sekarang, ada yang harus disimpan untuk nanti. Cobain ya, bikin target jangka waktu. Bagaimana mempertahankan good money habit kalau penghasilan tidak stabil? Kalau penghasilan tidak stabil, ini tuh sering banget dijadiin alasan untuk orang-orang yang kemudian merasa keuangannya berantakan gara-gara penghasilan tidak stabil. Padahal penghasilan itu bisa nggak stabil, yang bisa dibikin stabil itu adalah apa coba? Pengeluaran. Yuk kita hitung dulu yuk pengeluaran kita tuh sebetulnya kira-kira apa aja dan dibikin budgetnya. Jadi tahu sebulan nih aku butuhnya sekian. Mau penghasilan bulan ini sedikit, bulan depan banyak, bulan berikutnya nggak ada penghasilan, pengeluaran ini akan terus ada dan rutin terjadi. Sehingga seharusnya kita bisa ngatur semua penghasilan yang hadir, datang, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang nggak ada itu, ada yang memang kita simpan untuk jadi backup supaya di bulan berikut bisa untuk cover pengeluaran kita yang kita udah tahu angkanya rutin. Jadi jangan khawatir soal penghasilan yang nggak rutin, yang mesti kamu rutinin adalah angka pengeluarannya. Masih kepo tentang finansial? Ikutan kelasnya yuk FCOS by Kiam Financial. Daftarnya di sini. Sampai jumpa di kelas.